Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas dua perusahaan yang di-request oleh teman-teman. Ini keduanya bisa dibilang bergerak di bidang yang berbeda. Tetapi karena ada istilah akuisisi, maka ada beberapa bidang yang mereka tekuni ini yang sedikit sama. Mungkin anak perusahaan dengan perusahaan yang lain itu memiliki bidang yang sama, tetapi induknya enggak sama ya. Kita akan bahas dua perusahaan ini. Yang pertama, kita akan bahas RIG Standards Tbk dengan kode emiten RIGS dan juga dengan Charnic Capital Tbk dengan kode emiten NICK atau NIC. Kedua perusahaan ini sudah saya urutkan menurut daripada yang terbaik dan ketemu RIG yang terbaik, tapi masih belum layak untuk investasi ya. Jadi meskipun dia nomor satu di persaingan ini, tapi masih belum layak. Kenapa? Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Untuk yang di bawah itu ada OASA, itu hanya tambahan. Tambahan ini merupakan salah satu perusahaan yang pernah diinvestasikan oleh Nick. Karena Nick ini merupakan seorang investor. Ya, mereka investasi di bidang properti, kebanyakan ya utamanya, dan juga ada berinvestasi ke perusahaan terbuka ataupun yang tidak terbuka ya. Yuk, mari kita kenalan dari yang pertama yang paling bawah ya, yakni Nick. Kita lihat dulu dari sejarah mereka. Ya, mereka didirikan pada tahun 2007, jadi masih baru. Adalah perusahaan investment holdings yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Berfokus pada memaksimalkan hasil investasi dari waktu ke waktu. Pastinya ya, kita juga dengan berinvestasi di bisnis potensial dan investasi lainnya di Indonesia. Untuk portfolio mereka terdiri dari properti prime yang menghasilkan arus kas yang stabil, serta investasi pada perusahaan terdaftar dan tidak terdaftar di Indonesia ya. Dan ini visi misi mereka, menjadi investor. Lalu apa aja yang menjadi portfolio mereka? Kita bisa lihat di sini sedikit ya tentang investasi mereka yang berbasis di Jakarta, Indonesia. Properti utama dan saham di perusahaan terdaftar dan tidak terdaftar di Indonesia. Ini yang tadi sudah kita lihat. Kayaknya sama-sama aja sih, nggak terlalu banyak yang bisa kita lihat ya. Nah, jadi mereka kebanyakan berinvestasi di properti, khususnya ruang kantor utama yang terletak di jantung kawasan SCBD ya, yang dimana terkenal banyak sekali karyawan-karyawan dengan gaji tinggi di sana, dan kehidupan di sana juga cukup mahal ya biaya hidupnya. So ya, untuk biaya yang dipatok daripada NIC ini juga pasti tinggi untuk properti mereka yang berada di jantung kawasan bisnis Jakarta. Semakin rame suatu tempat, maka bisnisnya semakin besar, biaya hidup juga makin besar ya. Untuk prospek mereka sih ya, coba kita lihat dulu berita-berita beberapa yang menjadi policy investasi daripada NIC ini ya. Yang pertama ada OASA yang tadi kita lihat ya, melakukan penjualan saham OASA miliknya pada 25 Februari hingga 1 Maret 2022. Kalau kita lihat di RT bisnis, porsi OASA daripada NIC ini sudah tidak ada ya. Yang memegang paling besar itu adalah Gafur Sulistyo Umar sebesar 75%, lalu sisanya masyarakat 25%. Jadi NIC ini sudah tidak memegang saham OASA lagi ya. Jadi memang fokus mereka nggak terlalu banyak di saham. Mereka kebanyakan fokusnya di properti, karena katanya properti itu kan ya, kita bisa baca di sini ya, adalah sebuah investasi yang memiliki aset berkualitas tinggi dengan penilaian yang menguntungkan ya. Dan di sini juga ada kenapa mereka berinvestasi di properti. Nah, secara aset nyata ya, berinvestasi secara oportunistik dalam aset nyata berkualitas tinggi, mengelolanya secara proaktif dengan target yang menghasilkan pertumbuhan yang stabil dan arus kas yang dapat diprediksi. That's why mereka lebih fokus ke properti daripada yang bersifat saham ya. So ya, gitu aja sih. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang sahamnya dengan porsi masyarakat sebesar 19,43%. Ini amat. Lalu ada Innovation Center sebesar 62%. Kalau kita baca di sini sih ada berita tentang itu ya, OASA yang pernah mereka jual pernah disuspensi waktu diakuisisi oleh tadi ya. Nah, kita lihat dulu pergerakan daripada OASA. OASA. Waktu itu di bulan 22 bulan Januari ada naik tinggi banget ya. 1 tahun yang lalu. Di sini dari harga 194 sampai 850.
dan akhirnya disuspensi ya. Membuka kembali itu pada tanggal berapa ya? 8 Januari ya. Jadi disuspensi selama berhari-hari akibat lonjakan harga. Lonjakan harga tersebut setelah Ghafur Sulistyo Umar mengakuisisi 179,3 juta atau 50% saham Oasa dari Indovest Central ya. Jadi hanya dijual kepada Ghafur. Dan akhirnya ini dikurangi kepemilikannya ya. Sampai sekarang juga tidak memiliki lagi. Ya gitu-gitu aja sih ya. Jadi bisa dibilang ini masih belum terlalu jago investasi saham seperti SRTG, tapi mereka lebih cenderung ke bidang properti ya. Bagaimana prospeknya sih, saya lihat bergerak di bidang properti sebenarnya cukup resiko ya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang cukup berhasil di bidang ini, yang sebelumnya bergerak di bidang tekstil, tapi akhirnya bisa sukses di bidang properti ya. Nah, itu saya pernah bahas di video-video sebelumnya. Saya lupa nama perusahaannya, nanti teman-teman boleh cek. Itu ada tulisannya dari bisnis tekstil ke properti yang mengejutkan saya. Itu ada judulnya, nanti teman-teman boleh cek. Ya, untuk ini ya prospeknya sih yang atau ya dari kinerjanya sih nggak oke ya. Di tahun 2022 mencatatkan kerugian. Meskipun tahun 2021 mencatatkan laba yang cukup besar, tapi nggak bisa dijaga kinerjanya ya. Nah, kita lihat dulu. Profitnya pasti minus karena dia masih rugi, PL juga minus. Operating profitnya ada sih 126%, tapi net profit margin juga 132%, tapi kenapa bisa minus ya? Mungkin ada salah perhitungan? Ya, nggak masuk akal sih ini. Kita lihat dulu cash rasionya 3011%. Ini tinggi sih. Mereka bisa bayar hutang jangka pendeknya ya. Untuk transaksi harian sih belum ada karena ke reset karena udah jam 8 lewat ya. Jadi untuk NIK ini masih belum ada layak investasi, dan juga termasuk REITs ini yang akan kita bahas ya. Yuk kita kenalan dengan REITs ini. Dari sejarahnya terlebih dahulu. Mereka bergerak di bidang yang mirip dengan Oasa ya. Kalau Oasa kan juga bergerak di bidang, tadi kita lihat ini bidang profilnya sebagai kontraktor bidang telekomunikasi, minyak dan gas. Kalau untuk REITs ini bergerak di bidang yang sama juga, energi ya, minyak dan gas, dan juga ada batu bara juga ya. Mereka bergerak di bidang logistik sih, bukan kontraktor, tapi bisa dibilang mirip-mirip lah. Yuk kita lihat, mereka merupakan perusahaan terbuka yang kompeten di bidang penyewaan kapal untuk pengangkutan jalur dalam negeri dan luar negeri, terutama pengangkutan batu bara, minyak bumi, dan hasil bumi lainnya ya. Berdiri sebagai joint venture antara Bapak Budi Harjo dan Sastro Hadi Wirjo dengan REIT Standard Inc pada 22 Januari 74. Udah lama banget. Mencatatkan sahamnya pada tanggal 5 Maret 90 dengan kode REIT. Semenjak berdirinya perseroan selalu menjadi mitra terpercaya bagi semua pelanggan pengguna kapal pengangkutan perseroan. Wow, mantap ya. Market cap-nya sih kecil sih, 542 miliar rupiah, tapi ya udah lama banget berkecimpung di bisnis ini ya. Untuk jasa mereka ada pengangkutan lepas pantai. Ya, seperti layanan penanganan jangkar, misalnya mengatur dan memposisikan jangkar, penarikan dan membantu, dan penambatan FPSO, kapal tanker lepas pantai dan anjungan, dan FSO ya. FSPO itu adalah istilah produksi penyimpanan dan pemongkalan terapung. Ya, untuk bahasa Inggrisnya itu floating production storage offloading. Salah satu struktur terapung yang dapat digunakan sebagai tempat produksi, penyimpanan, dan offloading minyak dan gas bumi lepas pantai. Gitu teman-teman. Lalu juga ada mobilisasi juga yang tadi, jasa pemadam kebakaran dan penanggulangan tumpahan minyak, pengiriman kargo untuk mendukung kegiatan logistik dari Naka Anjungan lepas pantai, memasok makanan dan air tawar ke kapal-kapal tanker lepas pantai Anjungan. Lalu transportasi untuk personil dan kargo curah, penyewaan tongkang, akomodasi lepas pantai, itu kapal tongkang yang besar itu ya, yang untuk tampung yang biasanya ditarik oleh kapal tunda. Lalu pengamanan dan patroli jalur pipa serta melindungi ladang minyak dan gas dari kapal-kapal yang tidak berkepentingan, mendukung pekerjaan pemeliharaan di area anjungan lepas pantai. Kapal-kapal kami diawaki oleh pelaut-pelaut yang berpengalaman dan profesional yang didedikasikan pada profesi mereka ya. Mereka juga ada di pelatihan dan dapat sertifikat. Lalu untuk selanjutnya ada angkutan berat, angkutan batu bara ya. Ini juga masih cukup cerah prospeknya, di mana mereka armadanya terdiri dari lebih dari 70 unit kapal penarik atau kapal tunda ya. Lalu tongkang dengan bagian atas rata dan tongkang pemuat mandiri dengan panjang bervariasi dari 250 feet sampai dengan 300 feet. Lalu selanjutnya ada
pelayanan yang mereka berikan berupa layanan lainnya seperti Kriland masuk atau keluar untuk kapal-kapal yang masuk ke Indonesia. Kriland ini merupakan plesetan dari kata clearance. Ya, kita bisa lihat di sini clearance. Merupakan surat port clearance ya. Dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syah Bandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah memenuhi persyaratan kelaik lautan kapal dan kewajiban lainnya ya. Jadi mereka juga atur itu juga. Lalu selanjutnya kita akan melihat izin operasi lepas pantai, lalu izin masuk keluar untuk awak dan kapal, perubahan awak ya, dan itulah, dan juga semua awak kapal ini mereka memiliki kualifikasi untuk memenuhi persyaratan STCW 95. Ya, apa itu STCW 95? Kita bisa lihat di sini ya. Ini merupakan sebuah kayak sertifikat untuk personal safety and social responsibility, cover safety and social issue at sea. Ya, merupakan salah satu yang wajib di mana harus diperbarui sekitar 5 tahun sekali ya, 2 hari day course-nya. Oke, lalu selanjutnya ada pelayanan mereka, armada mereka juga bisa lihat di sini ya. Ini kapal Tunda ya. Lalu di belakangnya ada kapal tongkang. Gitu teman-teman. Jadi ya gitu aja sih. Bagaimana prospek mereka ya, bergerak di bidang logistik sih lebih aman daripada bidang properti ya. Jadi saya lebih suka Rex ini. Juga tercermin daripada fundamentalnya yang ada laba di tahun 2022. Ya, berbeda dengan Nick yang tahun 2021 dia laba, cuman 2022 dia rugi kembali ya. Untuk Rex ini prospeknya bagus, untuk Nick ini agak berisiko. Jadi gitu aja. Selanjutnya kita lihat dulu pemegang saham daripada Rex ini, di mana porsi masyarakatnya 19%, ini aman. Lalu PT Surya Indah Muara Pantai sebesar 80%. Kalau kita baca di sini sih aman-aman aja. Selanjutnya kita lihat dulu fundamental daripada Rex ini yang sudah update kuartal pertama tahun 2022 dan untung ya, di mana operating profitnya 24,77 miliar rupiah, lalu net profitnya 24,14 miliar rupiah. Ini operating profitnya lebih besar, berarti bagus bagi saya. Lalu dengan PR-nya 16 kali, sayang sekali udah mahal. Dengan operating profit margin 10%, bagus. Net profit margin 10% juga bagus sih ya. Lalu selanjutnya cash ratio 277%, ini bagus banget. Meskipun belum pernah bagi dividen sih kalau kita lihat di sini ya. Sejak IPO tahun 90, udah lama banget sih. Dan juga untuk turnover harian ini nggak ada ya, karena udah ke reset. Tapi untuk yang kriteria paling penting bagi saya, PR mereka nggak tercapai ya, jadi otomatis juga nggak layak investasi sih. Meskipun menduduki posisi pertama, tapi tetap aja bagi saya kedua perusahaan ini masih belum layak untuk investasi ya. Jadi ya bagi teman-teman yang request video ini sih ya, semua requestnya nggak ada yang masih semuanya masih belum menarik sih, jadi bisa skip dulu. Kalau benar-benar mau memberi perusahaan yang bergerak di bidang seperti investasi, investor, untuk ini ya salah satu penggantinya bisa SRTG atau juga ABMM yang menjadi investor di bidang batu bara. Ya, itu boleh kedua-duanya juga oke. Lalu untuk Rex yang bergerak di bidang logistik, ya masih ada SMDR sih yang juga oke banget, jadi boleh aja dipilih-pilih ya. Saya juga rencana trading hari ini mau mengincar ada dua perusahaan, ITMG sama SMDR ya. Kebetulan prospeknya bidang yang mereka tekuni ini juga ada sangkut pautnya dengan kedua perusahaan yang saya bahas hari ini ya. Ya ini Nick itu bergerak di bidang ada yang kontraktor batu bara, itu bisa dikaitkan dengan ITMG. Lalu untuk yang Rex ini bisa dikaitkan dengan SMDR yang bergerak di bidang logistik ya. Jadi boleh dipilih kedua-duanya ya. Jadi gitu aja sih pembahasan kedua perusahaan ini, belum ada yang layak investasi ya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.